Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salamaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhati dalam suatu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam keberkahan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu peruntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta bukit bila ila yaumil qiyamah. Jamaah, ibu-ibu majelis taklim silaturahim yang insya Allah senantiasa dalam curahan rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa syahrun awwaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfuratun wa akhiru itqu minan nar. Tentunya kita mengharapkan daripada ketiga hal tersebut. Minta mudah-mudahan dari awal kita, ketika kita beraktivitas, ketika kita beramaliyah, ketika kita beribadah, mulai di hari pertama sampai 10, mudah-mudahan Allah curahkan rahmat kepada kita seberataan. Apa tandanya? Tandanya orang yang mendapatkan daripada curahan rahmat, diantaranya adalah digunakannya waktu tersebut, dimanfaatkannya sebaik-baiknya, tidak lain dan tidak bukan adalah untuk berzikir dan beramal-amal nang saleh. Dan yang keduanya gina, yakni di 10 ke atas 11 sampai 20, kita mengharap mudah-mudahan Allah mengampuni daripada dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan di hari ke-20 sampai ke-30, di sini hari puncak, di mana siapapun menginginkan supaya nantinya diberikan oleh Allah kebebasan daripada api neraka. Ada dan hendak ya Allah. Nah, ada. Pokoknya ibaratnya biar orang tuh ada penyembahyang, biar orang tuh berbuat dosa, pelaku maksiat, bila ditakuni hendak masuk neraka apa hendak masuk surga, pasti memilih masuk surga. Ya Allah. Nih tadi. Oleh saking hebatnya. Jadi dikatakan dalam menghadapi Ramadan ini biasanya umat Islam itu terbagi beberapa golongan. Golongan yang pertama yakni golongan yang benar-benar ia berpuasa. Dijadikannya bulan Ramadan itu adalah sebagai bulan yang mana bulan tersebut disucikannya, dimuliakannya, diagungkannya baik-baik. Jadi bujur-bujur hatinya itu bujur-bujur gembira. Ya, menggembirakannya diisinya baik siang maupun malam dengan hal-hal yang menimbulkan daripada ridhanya Allah kepada seseorang tersebut. Dalam satu hikayat diceritakan bahwasanya ada seorang laki-laki di mana sebelum daripada masuk di bulan daripada bulan puasa, maka seorang laki-laki tersebut
baik sembahyang, baik kelakuan yang lain, ini akan mempedulikan. Pokoknya apa aja di luar daripada sebelum masuknya bulan Ramadan, maka gawian perbuatan yang kada baik itu dilakukannya terus menerus. Gawinya terus. Orang sembahyangnya kada sembahyang, orang ke majelis kada ke majelis, tapi gawiannya bermaksiat terus. Tapi ketika masuk daripada bulan Ramadan, maka terbukalah hati seseorang nang koler beribadah ini tadi. Apa-apa nang pernah ditinggalannya, nang tadi ketika ini di luar bulan Ramadan sembahyang kada sembahyang, begitu masuk bulan Ramadan dikadanya sembahyang. Nah, ini orang ini berarti mendapat hidayahnya Allah, mendapat inayahnya, yaitu pertolongannya Allah. Gawinya, maka digawinya ketika masuk bulan Ramadan tadi. Kemudian ia mempersiapkan dirinya, baju dibersihkannya, disetrikanya sebagus mungkin. Kemudian apalagi? Kemudian ketika ia nanti berkumpul dengan orang-orang, maka berminyak harumnya, seharum-harumnya. Nah, luar biasanya nih. Cuma kita bilangnya bulan puasa dimakruhkan bila kita berminyak harum lah. Nah, kalau boleh berminyak harum, oleh nak berminyak harum banyak di bulan puasa kena kawa dulu. Nah, jadi di luarnya aja, malam ibaratnya kawa aja. Apalagi mun baharum-harum hendak guring, ya Allah, hendak guring lawan laki kah bawanya baharum-harum. Jangan hendak guring orang seharianan sudah begawian segala macam, babaya masuk malam sore mandi kada orangnya, baju nang itu aja dipakai. Iyalah, bapupur pun. Nah, bamolto bagus lah, maharum ngarannya kalau. Makanya baik kita nih terkadang salahnya lah, mohon maaf berjauhan. Terkadangnya kita nih babinian ini dikalainya keluar daripada rumah, hendak menghadiri suatu acara, entah dalam suasana bakawinan, entah dalam acara berjalanan, atau hendak ke pasar, bina berhemat benar berbingking, iyalah. Nah, pupur memupur, iyalah. Belum lagi tulis menulis alis, belum pulang samprot menyamprot. Putar kiri putar kanan melihat, hebat benar tak? Tapi mbas hendak guring kada ada kayak itu, iyalah. Hendak guring kada ada, kalau hendak caramin berhemat, bagi hijau berpupur segala macam kan ada nasinya itu lah. Ada. Nah hadirnya ada nang itulah anak kuring badandan berpupur beginjo adalah palingan jargian apa gunanya juga himat juga jangan anak kuring juga. Nah kadang mengganang nanti seorang tuh nah nih menyenangkan nanti seorang nih dipakai kada dipakai ganal pahalanya pian dengan niat kita tadi. Ini salahnya kita tadi tujuan pian mohon maaf terkadang kenapa laki kita tuh terkadang bisa tak kalahin di matanya oleh kita salah setel, ya lah. Nah, tadi. Ini tadi. Ini masalahnya itu sebujurannya. Dan perlu kita ketahui surganya daripada ibu-ibu adalah laki kita seorang. Nah, ini tadi. Maka bahagiakan, cari ridanya, niscaya Allah pun ridha. Dan bisa memahami aja. Nah, memang aja presiden gak ada punya. Nah, ada boleh tak? Jadi utamakan tadi nang setelah habis full ketika kita hendak guring. Nah, ini tadi. Ya, kita balik bas tulak kali lain berhemat babopor bas guring babopor basah nanti dipakai. Nah, masih lah kayak itulah babopor basah masih lah. Masih gak ada. Nah, ada dipakai lagi ya? Kalau hendak guring malam tuh babopor basah ya kalau ini tadi. Ini bagi kita ini salahnya lah tadi. Jadi seseorang ini tadi ketika masuk di bulan Ramadan digawinya baharum-harum, sembahyang nang ditinggalakannya di qadanya, bagi buat pian-pian nang dahulu umpamanya orangnya nang hongang nang alih diurusi nang alih dipadahi, maka
wajib mengkada sembahyang ditinggalkan ketikanya sudah akil balik. Ya boleh kada tuh kewajiban. Yang mana jam mengkadanya tuh kada perlu umpamanya 1 tahun 2 tahun umpamanya orang kada sembahyang orang kayak apa. Bagaimana aja membayarnya, mengkadanya. Yang penting niat kita ini ada, anak niat bayar hutang, itu hutang dan Allah Ta'ala. Karena anda yang banyak kita habis umur, kadang lunas juga kadang kita tadi, maka itu sudah menjadi jaminannya Allah. Diampuni orang tua. Yang penting kita niat sudah hendak membayari daripada sembahyang kita tadi. Lalu seseorang ini tadi, ketika sudah sampai pada masanya, diagungkannya di bulan Ramadan tersebut, diisinya dengan hal-hal yang kebaikan. Mana kenapa memperbuat kayak ini bila datang di bulan Ramadan? Ujarnya memandangkan ini bulan dikatakan adalah bulannya taubat. Makanya Allah bertobat dulu. Kenapa? Sebab kita kada tahu rahasianya Allah Ta'ala tentang diri kita. Kada tahu kita apakah kita masih sehat terus atau panjang umur kita kada tahu masih. Maka dijawabnya demikian. Bahkan dikatakannya ujarnya memadahkan selain daripada bulan taubat, bulan rahmat dan bulan berkah yang Allah berikan bagi orang-orang yang menyambut daripada itu bulan. Jadi siapapun yang meminta ampun maka Allah ampuni. Nah, bila kita meminta, makanya kita banyak-banyak kita berdoa di bulan daripada bulan Ramadan ini tadi. Setelah ini meninggal dunia, dimimpikanlah dengan orang-orang yang bertanya dengan dirinya tadi. Waktu hidup, ngapain kami pokoknya bila bulan Ramadan kayak ini terus bayinya meninggal, lalu tak mimpi, ditakuni orang, fakilalahu, dia orang menakuni, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah perbuat dengan engkau setelah engkau meninggal dunia. Nah ditakuni nih, ini yang tadi. Padahal kan orangnya kata juga berbuat maksiat di luar daripada bulan Ramadan, tapi bila datang bulan Ramadan yang memuliakan. Maka dijawabnya, ujarnya menjawab dengan orang yang batakun tadi, ghafara li rabbi bihurmati ta'zimi Ramadan. Allah mengampuni daripada dosa-dosaku dan dengan sebab kenapa? Dengan sebab lantaran aku menghormati daripada kemuliaannya di bulan Ramadan ini tadi. Artinya apa? Berarti si pemuda ini tadi masuk ke dalam surganya Allah. Bila Allah Ta'ala mengampuni itu sudah kan kada betah lagi tak. Kita jadi ibaratnya umpamanya bermusuh dan orang dimaafkan orang yang tadi ibaratnya hati kada tenang, gundah segala macam, namun ketika diampuni, dimaafi orang, maka kita seakan-akan pong kada ada lagi masalah. Kayak tahu lah, ini paham tadi. Jadi jangan sampai kita isi di bulan Ramadan ini kena dengan hal-hal yang sekiranya hal tersebut tadi kada mengandung suatu kebaikan di diri kita kena. Kemudian yang kedua adalah golongan yang tidak mau berpuasa. Kenapa? Sebab golongan ini yang merasa kada terpanggil hatinya, kada terketuk jiwanya. Nah, di yang kedua ini kada terketuk. Bahkan adalah hatinya itu keras bagaikan batu, hitam pekat bagaikan malam. Yang memiliki mata tetapi matanya buta, memiliki telinga tetapi telinganya kada mendengar. Maksudnya apa? Mata ini meti dan orang tulakan ke masjid, orang tulakan ke langgar, tapi dianggapnya itu kada ada apa-apa, seakan-akan kada menjadi hidayah bagi dirinya. Nah, kada hidayahnya rugi tak? Telinga mendengar aja, orang rami bersalawatan, rami orang ke majelis ilmu, kada tagarak hatinya nak turun, kada sama kali. Nah ini orang yang kayak ini termasuk adalah orang yang rugi. Kenapa jadi demikian? Hatinya tadi pekat. Kenapa matanya dianggap buta pada melihat? Kenapa telinganya dianggap tuli padanya mendengar? Sebab ia merasa dengan datangnya bulan Ramadan ini adalah dianggapnya bulan siksaan.
Nah, tersiksa, ini merasa. Kenapa? Karena dia merasa terbatasi, tahalang. Datang bulan Ramadan nih, kadang apa-apa lagi. Nah biasanya makan, minum, bahkan injar kita tuh nampak borokohan segala macam. Datang bulan Ramadan, kadang awal lagi. Nah ini bisa mengeluh. Karena boleh kita mengeluh hal demikian tadi. Justru hati kita bujur-bujur gembira. Dan orang yang seperti ini apa aja Rasulullah? Man attara yawman min ramadana bighairi uzrin. Barang siapa yang berbuka sehari daripada bulan Ramadan dengan tanpa ujur. Nah, berbuka atau beristilah ada puasa makinnya lagi ini. Kan ada ujur apa-apa. Lain orang ini memang ujur, ada ujur. Bila sidin bapaknya puasa timbul kambuh penyakit sidinnya ada ujur. Ndak kalau nak itu atau lantaran datang lampu merah kadang awal juga ada dipaksakan biar berhikmat menyumpahnya tetap payahnya umpamanya, tapi pun hendak dia obat bawa ada obat ini yang mana obat pil boleh lah, boleh hendak ada apa ada masalah supaya ulun ni puljar alasannya. Kalau umpamanya ulun kena kada nang kaine kena kalau bina kada tabayari temun sarunganan puasa seuyuh dah 1 juta siksa aja lah. Coba aja kita lah bayar tengah hari habis sudah bulan Ramadan seorang mau kada. Nah seorang pulang di rumah sarunganan aja, laki bebas sudah anak bebas buahnya makan es di hadapan seorang kayak pada siksanya. Apalagi dia nanya kayak nah jadi mana cari makin nyam lagi makin lama jurang awak mati ada benar. Tapi bedanya sesamaan puasa bertahan nih kada bapak kuat aja ya Allah oleh sesamaan. Makanya kayak gini ulun kan bila nampaknya puasa Senin Kamis kan puasa kada, bila pian puasa ulun puasa juga, bila pian kada juga. Kenapa juga umpatan kayak itu aneh artinya apa supaya nyaman rupanya bila saya ikut puasa kada nyaman juga makan kan gitu. Nah bila nya puasa harus sama-sama juga puasa asal kada ada nang menghalangi rintangannya deh. Itu bagus juga nang itu tadi artinya nih apa kita supaya sama-sama merasakan, nah supaya nyaman sama memang perlu nang itu tadi. Maka orang yang memperbuat demikian apa aja Rasulullah lam yuqnihi anhu saumud dahri, maka tidak dapat ditebus dengan puasa setahun penuh. Satu yang kita tinggalkan, kita ada puasa sehari, kita balas di hari lain dengan puasa setahun. Nah satu tadi ada sama nilainya. Nah ajarkan daripada dahsyatnya ini tadi hebatnya nilaian orang yang menggawi dengan puasa ini tadi. Dan kemudian lagi yang berikutnya yang ketiga, golongan yang berpura-pura puasa. Nah kayak apa? Mereka menjalankan puasa sekedar untuk melepas kewajiban. Maka ibadah puasanya itu tadi dilakukannya bukan atas dasar daripada panggilan, tetapi digawinya adalah lantaran karena sesuatu yang lain. Puasa cuma puasa ini tadi kada bujur-bujur lillahi ta'ala lantaran yang lain, entah lantaran mintuhaka, entah lantaran minantuka, entah lantaran anak bisa juga. Maka puasa kayak pada puasa aja sih dan aku orang bertahan puasaan bukan maya umpat puasa. Nah ini berarti orang ini kada ikhlas seperti menggawi. Ya kalau lah kada ikhlas ngarannya menggawi puasa nih. Amun nangka itu kata-katanya. Padahal nangka itu tadi kada boleh kita mengungkapkannya, rugi gasan kita sarungan kena bila mana kita memperbuat dan demikian. Padahal dikatakan man sama ramadana iman wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min janbi. Barang siapa yang mana ia berpuasa di bulan Ramadan dengan percaya, dengan keimanan, dengan mengharap daripada pahalanya Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min janbi,
maka Allah akan mengampuni daripada dosa-dosanya nang telah lalu tak ampuni, cuma asal bujur-bujur kita ikhlas lillahi ta'ala kada lantaran dengan nang lain tadi. Maka bila mana orang tersebut memperbuat hal demikian, ujar Rasulullah mengatakan, ma min abdin yasumu yauman fisabilillah, tidak adalah daripada seorang hamba ketika ia mengerjakan puasa sehari nanti kawinya lantaran lillahi ta'ala, illa ba'adallahu bidzalikal yaumi wazhahu amin nari sab'ina kharifan. Maka ujar Rasulullah, melainkan hamba tersebut nantinya Allah jauhkan, nah dirinya ini tadi, nah jauh wajahnya ini apa daripada api neraka sejauh 70 daripada tahun, 70 tahun jauhnya dijauhkan daripada neraka. Di akhirat itu dipadahkan jadi Allah Ta'ala sehari ini madahakan sehari di akhirat bandingannya sama kita hidup di dunia 1000 tahun bandingannya. Nah, makanya ketika orang sudah masuk ke dalam nerakanya Allah, ketika masuk demikian, jadi ketika ditanyai, pernahkah engkau mengalami satu kenikmatan selama hidupmu? Lalu apa dia jawab? Kada pernah sama sekali, kada ada. Selama ini aku merasakan kebaikan sedikit pun enggak ada. Padahal merasakannya nyaman, sudah nyaman segala macam. Tetapi ketika ia masuk ke dalam nerakanya Allah, diajak oleh Allah Ta'ala, maka kenikmatan yang pernah dirasakannya, yang pernah dijalaninya, kada membekas selalu di hatinya. Oleh karena apa? Saking pedihnya masuk ke dalam nerakanya Allah tersebut tadi. Itu kada ada berjeda lagi, kada kawan macam-macam lagi, terus menerus kita disiksa. Mau di dunia ini dipukuli masih kawan di hari, kada batarusan juga, masih ada jedanya, masih kawan diobati, masih kawan merintih. Kalau sudah di sana tidak ada rintihan, kada ada lagi nang kawan membela kita, terkecuali hanya satu amaliyah, suatu kebaikan nang kita usahi waktu kita hidup di dunia, nang kita harapkan nantinya baik di alam kubur bahkan di akhirat nanti adalah amal-amal kebajikan kita nang kita perbuat di dunia ini. Maka daripada itu, kalau kada hendak amal-amal kita tu kena hilang, kada hendak amal-amal kita tu habis, maka kita menjaga dengan diri kita, baik daripada pemandiran kita, baik daripada gigi mata kita, baik daripada telinga kita, bahkan daripada tangan dan kaki, serta akan masuk ke dalam daripada batang tubuh kita berupa daripada makanan ataupun minuman. Bila mana kita akan menjaga demikian, maka selamatlah orang tersebut baik di dunianya, terlebih lagi nantinya di akhirat. Tidak lain dan demikian tadi adalah hal yang sangat kita harapkan, yang sangat kita nantikan. Mungkin ini jelas yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat dari kita semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kurangan dan kesalahan serta kehilapan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Rasulika Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.